Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sejarah Jepang dari zaman Kamakura sampai zaman Edo. Nah, kelompok 6 kami terdiri atas saya sendiri, Titik Saptawinarni, dengan NPM 180610210091. Kemudian ada Aji Bayu Kusuma dengan NPM 180610210089. Dan kemudian ada Fikri Muhammad Kifari dengan NPM 180610210084. Nah, presentasi dari kelompok kami dari Bayu Sam. Pada Bayu Sang, silakan untuk melanjutkan presentasinya. Yang pertama saya akan menjelaskan zaman Kamakura atau Kamakura Jidai, yaitu salah satu pembagian periode dalam sejarah Jepang ketika pemerintahan militer atau dikenal sebagai keshogunan terletak di Sakami Kamakura, sehingga zaman ini dinamakan sebagai zaman Kamakura. Zaman Kamakura karena perselisihan antara tiga kubu, yaitu klan Fujiwara, klan Taira, dan klan Minamoto. Pada perang Genpei yang terjadi di tahun 1180 hingga 1185 Masehi, klan Taira dikalahkan oleh klan Minamoto. Klan Taira kalah dalam pertempuran terakhir, yaitu pertempuran Danora, di mana Tomamori, si ketua Taira, terbunuh. Dengan demikian, ketua klan Minamoto, yaitu Minamoto no Yoritomo, secara efektif menjadi pemimpin paling berkuasa di Jepang. Minamoto no Yoritomo sendiri merupakan anak dari Minamoto no Yoshitomo dan cucu dari Minamoto no Tameyoshi. Keduanya merupakan tokoh penting dalam klan Minamoto, di mana Tameyoshi pernah menyandang kedudukan sebagai ketua klan pada pertengahan abad ke-12. Selanjutnya, Keshogunan Kamakura. Minamoto no Yoritomo menyatakan dirinya sebagai shogun pertama Jepang pada tahun 1192 Masehi dan terus menyandang kedudukannya tersebut hingga tahun 1199 Masehi. Namun pada tahun 1199 Masehi, Yoritomo meninggal dan digantikan oleh putra sulungnya Minamoto no Yori yang hanya memerintah selama 1 tahun di tahun 1202 sampai 1203 Masehi. Minamoto no Yori kekuasaannya diambil alih oleh adiknya yang bernama Minamoto no Sanetomo pada tahun 1203 Masehi. Minamoto no Sanetomo memerintah selama 16 tahun yang akhirnya terbunuh pada tahun 1219 Masehi oleh anak saudaranya sendiri, yaitu Kugyo, putra dari Minamoto no Yori. Kugyo sendiri kemudian dibunuh oleh keluarga Hojo. Hal ini mengakibatkan jalur keturunan Yoritomo terputus dan semua jabatan penting dalam keshogunan dirampas oleh keluarga Hojo. Shogun Kamakura yang terakhir yaitu Hojo Moritoki yang memerintah dari tahun 1327 sampai 1333 Masehi. Nah, next. Di zaman Kamakura sendiri diwarnai juga oleh 2 serangan dari Mongolia yang dipimpin oleh Kublai Khan pada tahun 1274 dan 1281 Masehi. Ia dianggap sebagai ancaman terbesar terhadap kedudukan Jepang pada masa itu. Kublai Khan sendiri merupakan pemimpin Mongol yang memerintah dari tahun 1260 hingga 1294 Masehi. Serangan ini terjadi karena pihak keshogunan Jepang mengabaikan tuntutan yang diberikan oleh pihak Kublai Khan. Bagaimanapun, kedua serangan tersebut benar-benar membahayakan Jepang dan membuat sektor pertanian memburuk. Karena hasil-hasil dari pertanian tersebut disalurkan untuk tujuan pertahanan. Keadaan ini membuat keshogunan Kamakura menjadi berantakan dan hampir hancur. Namun hal tersebut akhirnya dapat diatasi.
Next. Yang terakhir, akhir dari Kesogunan Kamakura. Zaman Kamakura berakhir ketika Kaisar Go-Daigo berhasil menumbangkan kekuasaan shogun dalam peristiwa restorasi Kemmu. Sebelumnya, Go-Daigo pernah melakukan penyerangan untuk merebut kekuasaan pada tahun 1324 dan 1331 Masehi. Namun serangan tersebut berakhir dengan kegagalan, dan ia terpaksa untuk melarikan diri. Namun pada saat restorasi Kemmu, Go-Daigo mendapat bantuan dari kerajaan yang bermusuhan dengan Kesogunan Kamakura. Salah satunya yaitu Ashikaga Takauji. Setelah memenangkan pertempuran tersebut, Takauji berkeinginan untuk menjadi shogun. Namun hal tersebut ditolak oleh pihak Go-Daigo. Hal tersebut mengakibatkan pertempuran di mana pasukan Ashikaga Takauji melawan pasukan dari Go-Daigo. Dalam pertempuran tersebut, penyokong kuat dari Go-Daigo yang bernama Yoshitsada terbunuh, yang membuat Ashikaga Takauji menempatkan dirinya sebagai shogun di tahun 1338. Sekaligus memulai era Kesogunan Ashikaga atau biasa disebut Kesogunan Muromachi, yang terjadi di tahun 1338 hingga 1573 Masehi. Selanjutnya, Kesogunan Muromachi akan dijelaskan oleh Fikri. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Zaman Muromachi, yang mana zaman Muromachi ini ketika dihitung nominal dimulai sejak 1333. Namun sejatinya zaman Muromachi ini berlangsung ketika berakhirnya kesogunan dari Kamakura tersendiri, yang mana disebut zaman Muromachi ini karena pusat pemerintahan shogunnya ini bertempat di Muromachi, yang mana tempat tersebut berada di daerah Kyoto. Pada zaman ini kesogunan yang berkuasa adalah Ashikaga, yang mana Ashikaga ini yang sebelumnya telah menumbangkan atau mungkin menggulingkan kesogunan dari Kamakura tersendiri. Pada tahun 1338 ya, ini diralat. Harusnya beliau menggulingkan kesogunan Kamakura itu dari tahun 1338. Nah, pada zaman Muromachi ini cobaan-cobaan atau mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadinya itu banyak tentang peperangan, pemberontakan, perampokan, yang mana melibatkan para kaisar-kaisar, raja-raja feodal, dan militan-militan mandiri. Sedikit membahas tentang Ashikaga Takauji, ia dilahirkan sebagai putra pewaris dari ayah yang bernama Ashikaga Sadauji. Nah, ayahnya ini masih keturunan dari klan Minamoto, lebih tepatnya keturunan dari Kawachi Genji. Nama Takauji ini dipakai pemberian dari Shiken Hojo Takatoki. Nah, karena jasanya ketika Go-Daigo berhasil merebut kembali tahtanya dari tangan Kaisar Kogon. Jadi Kaisar Go-Daigo ini memberikan nama kehormatan kepada Ashikaga Takauji dengan memberikan nama Takauji, namun dengan kanji yang berbeda. Bisa dilihat dari yang ini perbedaannya. Pada 1338 ya, ini ralat. Pada 1338, Ashikaga Takauji ini mendirikan kesogunannya sendiri di Kyoto, yang telah saya sedikit jelaskan tadi di awal. Setelah digulingkannya kesogunan Kamakura, maka Ashikaga Takauji ini mendirikan kesogunan di daerah Kyoto. Kesogunan ini juga sering disebut dengan kesogunan Muromachi karena shogun ini berada di distrik Muromachi, Kyoto. Nah, sedikit sejarah singkat kesogunan dari Ashikaga ini. Awalnya ini pada 1336, Ashikaga Takauji ini menggulingkan kesogunan Kamakura yang pada dasarnya
mengalahkan Taira yang sebelumnya gagal ia kalahkan dan mengembalikan Minamoto ke tampuk kekuasaan. Ashikaga mendapatkan kesempatan sebagian besar dari Kubilai Khan yang mana tadi sempat dijelaskan oleh Aji-san, di sana ada sebuah penyerangan Mongol gitu. Nah, karena hal tersebut Kesogunan Kamakura jadi kekuatan dari Kesogunan Kamakura ini melemah. Maka dari itu sangat terbuka kesempatan bagi Ashikaga Takauji untuk menggulingkan Kesogunan Kamakura. Nah, pada akhir Kesogunan Ashikaga ini terjadi mulai pada 1467, yang mana pada saat itu mulai terjadi Perang Onin selama 1 dekade. Perang Onin ini terus berkelanjutan hingga menyebabkan atau mengakibatkan perang saudara yang begitu panjang. Jadi antara para kaisar, para daimyo-daimyo itu ingin mempertahankan tahtanya untuk pewarisan kepada generasi selanjutnya seperti itu. Perang Onin ini menandai dimulainya Sengoku, yaitu periode 100 tahun perang saudara dan kekacauan yang berkelanjutan. Secara nominal, Kesogunan Ashikaga ini memegang kekuasaan sampai tahun 1573. Namun, ketika Panglima Perang Oda Nobunaga menggulingkan shogun terakhir, yaitu Ashikaga Yoshiaki, namun kekuatan Ashikaga benar-benar sudah berakhir ketika dimulainya Perang Onin ini, yaitu tadi pada tahun 1467. Nah, di sini ada beberapa peristiwa atau kejadian, atau mungkin ya bisa dibilang seperti itu, yang terjadi pada Kesogunan Ashikaga. Yang pertama, pada periode antara 1336 dan 1392, itu dikenal sebagai era pengadilan utara dan selatan, karena Jepang memiliki 2 kaisar. Nah, karena pada saat itu sempat terjadinya kontroversi antara Kaisar Go-Daigo dengan pemerintahan Kesogunan Ashikaga. Maka dari itu, karena adanya kontroversi tersebut, Kaisar Go-Daigo ini mengasingkan diri ke daerah selatan dan membentuk pemerintahannya sendiri. Maka dari itu, terbentuklah 2 pengadilan utara dan selatan ini. Lalu, Jepang juga pada saat itu melakukan hubungan perdagangan aktif dengan Ming, Cina, setelah dinasti Yuan Mongol digulingkan pada tahun 68. Selain dari ini juga, pada saat itu Jepang mengirimkan berbagai surat pada kaisar-kaisar di Korea, mungkin dalam bentuk kerjasamanya, karena sebagai sesama raja, seperti itu. Lalu pada 1467, Perang Onin selama 1 dekade yang telah saya ceritakan tadi, pecah dan akhirnya menjadi perang saudara. Seperti itu. Mungkin garis besarnya seperti itu yang peristiwa yang terjadi pada Kesogunan Ashikaga ini. Untuk zaman yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Titik Sapta. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zaman Azuchi Momoyama. Zaman Azuchi Momoyama atau Azuchi Momojidai terjadi sekitar tahun 1573 sampai 1603 atau yang disebut sebagai zaman Shokuho atau Shokuho Jidai. Nah, zaman ini merupakan salah satu pembagian periode dalam sejarah Jepang yang dimulai sejak Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi menjadi penguasa Jepang dan berakhir ketika Tokugawa Ieyasu berhasil mengalahkan pasukan pendukung Toyotomi Hideyoshi dalam pertempuran Igahara pada tahun 1600. Next. Nah, awal terjadi zaman Azuchi Momoyama ini karena berawal dari ketidaksengajaan Yoshiaki terhadap kedudukan Oda Nobunaga. Ia merencanakan untuk menggulingkan Oda Nobunaga dengan cara bersekutu dengan daimyo lainnya.
Namun rencana tersebut diketahui oleh Oda Nobunaga sehingga Yoshiaki diusir dari Kyoto. Kemudian setelah itu Oda Nobunaga berhasil menghancurkan pemerintahan Muromachi. Dari situlah awal mulai zaman Azuchi Momoyama. Nah, tiga zaman Azuchi Momoyama memperkuat kedudukan politiknya dengan mengangkat dirinya sendiri, mengangkat Oda Nobunaga sebagai Udaijin atau semacam Perdana Menteri agar kedudukannya ini dapat mengontrol para daimyo lainnya. Nah, di pemerintahan Nobunaga sendiri, itu pada pusat kekuasaan politiknya dia membangun benteng pertahanan yang kuat di daerah Azuchi di tepi selatan Danau Biwa dekat Kyoto. Zaman ini dikenal dengan nama zaman Azuchi karena dalam bidang ekonomi dia menghapus pajak-pajak liar yang biasanya dipungut di perbatasan jalan kedaimyoan. Terus Nobunaga juga membubarkan Rakuza. Dalam bidang agama juga, ia dikenal sebagai pelindung agama Kristen, sehingga beberapa sekolah agama Kristen dan gereja dibangun di daerah Kyoto dan Azuchi. Nobunaga juga ingin menghancurkan agama Buddha pada saat itu, karena ia menganggap agama Buddha menghalangi politiknya, dan di sisi lain juga ia ingin melancarkan perdagangan ke luar negeri yang kebanyakan pada saat itu menganut agama Kristen. Kemudian pada zaman Azuchi ini ada kebijakan Hideyoshi, yaitu kebijakan diberlakukannya pendaftaran tanah yang menyangkut luas, hubungan antar pemilik dan penggarap dan jumlah pajak yang harus didaftar, yang dikenal dengan peraturan Taiko Kenchi pada tahun 1588. Kemudian memberlakukan penyitaan pedagang yang dimiliki oleh petani untuk menghindari pemberontakan yang dilakukan petani. Peraturan itu dikenal dengan Katana Gari Rei. Kemudian untuk memperkuat keuangan negara, selain memungut pajak dari petani, Hideyoshi juga mendapat bantuan keuangan dari saudagar kaya di daerah Osaka dan Kobe, sehingga perdagangan dengan luar negeri berjalan lebih bebas. Kebijaksanaan lain adalah melarang penyebaran agama Kristen di Jepang karena dianggap mengganggu orientasi penyatuan negeri. Selain itu juga dianggap karena adanya kecurigaan Hideyoshi terhadap dominan orang Eropa. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh dua rekan saya, yaitu Fikri dan juga Bayu Kusuma. Selanjutnya, zaman terakhir yang kami presentasikan yaitu zaman Edo. Zaman Edo adalah zaman di mana Kesukunan Tokugawa yang berkuasa di Jepang. Periode Edo sendiri juga dikenal sebagai periode Tokugawa. Periode sejarah Jepang yang diperintah oleh Kesukunan Tokugawa dari tanggal 24 Maret 1603 hingga 3 Mei 1868. Periode ini menandai pemerintah Kesukunan Tokugawa atau Kesukunan Edo yang secara resmi didirikan pada tanggal 24 Maret 1603 oleh Shogun Ieyasu Tokugawa yang pertama. Zaman Edo bermula setelah kemenangan dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 dan akhirnya Tokugawa Ieyasu dengan cepat mengkonsolidasikan kekuatan dari benteng di Edo. Setelah itu, Tokugawa Ieyasu dinobatkan sebagai shogun pertama dari Kesukunan Tokugawa. Mulai 1603 dimulailah zaman Edo karena Kesukunan Tokugawa berpusat di Edo, yang sekarang dikenal dengan nama Tokyo. Untuk Tokugawa Ieyasu sendiri akan dijelaskan oleh Fikri Sang. Baik, selanjutnya Tokugawa Ieyasu. Tentang latar belakang Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu lahir pada 31 Januari 1543 dan meninggal pada 1 Juni 1616. Ia lahir dengan nama Matsudaira Takechiyo. Beliau adalah seorang daimyo dan shogun di Jepang, yang mana beliau sendiri merupakan
pendiri dari Kesogunan Tokugawa atau disebut juga Tokugawa Shogunate yang memerintah Jepang sejak menaklukkan Ishida Mitsunari dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 hingga sampai restorasi Meiji pada tahun 1868. Bersama dengan Toyotomi Hideyoshi dan Oda Nobunaga, Ieyasu adalah salah satu dari 3 pemersatu Jepang pada periode Sengoku yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pada periode 100 tahun pertempuran saudara. Ia memerintah dari tahun 1600 karena peninggalannya Hideyoshi terjadinya perebutan kekuasaan di antara para daimyo. Daimyo Ieyasu akhirnya berhasil merebut kekuasaan Kesogunan. Kemudian mengenai Kesogunan Tokugawa, dimulai pada tanggal 24 Maret 1603, yang mana Tokugawa Ieyasu menerima gelar shogun dari Kaisar Goyozei. Ieyasu telah berusia 60 tahun pada saat itu. Dia mengalahkan semua orang besar lainnya pada zamannya, yaitu Hideyoshi, Shingen, dan Kenshin. Dia adalah shogun dan ia menggunakan sisa hidupnya untuk menciptakan dan memantapkan Kesogunan Tokugawa yang akhirnya menjadi zaman Edo sekitar 200 tahun di bawah Kesogunan Ieyasu. Pemerintahan shogunal ketiga setelah Minamoto. Jadi Kesogunan Tokugawa ini merupakan pemerintahan kesogunal ketiga setelah Minamoto dan Ashikaga. Untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, Ieyasu mengumpulkan anak buahnya untuk satu pertemuan terakhir untuk menghilangkan sisa-sisa klan Toyotomi di istana Osaka. Ia berhasil dalam pengepungan Osaka dan menghapus semua kemungkinan ancaman bagi kekuasaannya. Ia mengaku sebagai keturunan dari klan Minamoto lewat keluarga Nita. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Aji-san. Selanjutnya, beberapa kebijakan Kesogunan Tokugawa. Yang pertama, kebijakan politik. Sejak awal zaman Edo, rezim Tokugawa berfokus pada perbaikan dalam bidang sosial ekonomi dan politik. Setelah Jepang diterpa peperangan selama hampir 1 abad, Kesogunan Tokugawa menerapkan sistem politik bakuhan, di mana seorang shogun memiliki otoritas nasional, sedangkan otoritas daimyo berskala regional. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan shogun dan mengontrol daimyo agar tidak mendapat keuntungan terlalu banyak. Selama abad pertama zaman Edo, Tokugawa bertambah menjadi semakin kuat. Mereka berhasil mengendalikan kota-kota penting dan mendapatkan keuntungan besar dari redistribusi tanah. Di sisi lain, mulai tahun 1636, rezim Tokugawa juga menjalankan kebijakan menutup diri dari pengaruh asing. Selanjutnya, sosial ekonomi. Pada zaman Edo, Tokugawa hanya mengakui 4 kelas sosial, yakni samurai, pengrajin, petani, dan pedagang. Karena keamanan di negara cukup stabil, para samurai banyak juga yang bekerja di pemerintahan dan melakukan perdagangan. Namun, di saat yang sama, mereka diharapkan dapat mempertahankan kode etik samurai dan harus siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Pada periode ini, golongan petani mendominasi di Jepang, di mana jumlah mereka mencapai 80% dari total populasi. Untuk menjaga pendapatan para daimyo, mereka dilarang untuk terlibat dalam kegiatan non-pertanian. Meski perdagangan dalam pihak asing sama sekali dilarang, ekonomi Jepang mengalami pertumbuhan pesat selama zaman Edo. Untuk memaksimalkan pendapatan, Tokugawa menekankan pada produksi pertanian dengan mengutamakan tanaman pokok berupa beras, minyak wijen, nila, tebu, murbei, tembakau, dan kapas. Selain itu, perdagangan dan industri manufaktur Jepang juga berkembang, di mana para pedagang menjadi semakin kaya. Yang terakhir, agama. Salah satu tujuan kebijakan menutup diri yang dijalankan rezim Tokugawa
selama zaman Edo adalah untuk mencegah penyebaran agama Kristen di Jepang. Pada awal zaman Edo, diperkirakan terdapat 300.000 umat Kristen di Jepang. Jumlahnya terus berkurang saat Tokugawa melakukan represi yang sangat kejam. Pada periode ini, Konfusianisme mendominasi pada seluruh Jepang dengan penekanan kuat pada kesetiaan dan kewajiban. Next. Yang terakhir, akhir dari zaman Edo. Meski keadaan pada zaman Edo cukup terkendali, bukan berarti upaya untuk memulihkan kekuatan kekaisaran telah padam. Selain itu, sektor pertanian yang tertinggal jauh dari perdagangan juga memunculkan konflik di kalangan samurai dan daimyo. Pihak oposisi yang semakin meningkat secara perlahan melemahkan kesogunan Tokugawa, terlebih lagi saat peristiwa kelaparan berkepanjangan. Pada pertengahan abad ke-19, dua klan kuat di Jepang bergabung untuk merebut kekuasaan sebagai bagian dari restorasi Meiji yang dimotori oleh Kaisar Meiji. Zaman Edo resmi berakhir ketika shogun terakhir dari rezim Tokugawa, yaitu Tokugawa Yoshinobu, menyerahkan kekuasaannya pada November 1867. Jadi berikut tadi presentasi kami dari kelompok 6, yaitu saya, Tutuk Sapalinarni, Aji Bayu Kutuma, dan juga Fikri Muhammad Kifari, tentang zaman Kamakura sampai Edo. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.